Kalian pernah dengar nggak sih ada jin minta doa ke kita? Jadi kali ini aku akan menceritakan salah satu tamu dari kakekku yang dari Mojokerto. Jadi dia ini baru pertama kali datang ke rumah kakekku dan dengan keluhan yang aneh menurutku ya. Dia ini sudah periksa berkali-kali ke dokter, mulai dari rongsen, CT scan, USG, semua sudah dilakukan, dan dokter menyatakan tubuh bapak-bapak ini itu sehat, tidak ada penyakit apapun. Bahkan dia sampai pergi ke dokter kejiwaan dan tes mentalnya. Dokter kejiwaan menyatakan mentalnya baik-baik saja gitu, dia normal. Jadi bapak ini itu merasakan seperti ada kebisingan di dalam dirinya. Isi kepalanya itu rame banget gitu loh, banyak orang ngomong, terus banyak yang pokoknya di kepalanya itu penuh rasanya dan selalu berisik all the time. Dan lebih akan berisik lagi itu ketika di pagi hari sama malam hari, itu tuh uncontrol. Dan seperti di perutnya ini itu berisik. Gimana sih orang ngomong di pasar? Kalau kalian ke pasar terus dengar suara orang segitu banyak, seribu itu, nah itu yang dirasakan di setiap pagi dan malam hari. Jadi selalu mendengarkan bisikan-bisikan yang uncontrol. Jadi kayak seakan-akan anak bisikan, kamu gini yok, di sana lo ada ini, selalu seperti itu. Dan apa yang dia dengarkan itu selalu kejadian, Jadi ada satu momen itu di jam 2 dini hari, dia itu terbangun, benar-benar bangun, dan seperti ada yang ngebisikin di telinganya, ada ular banyak di bawah tempat tidurnya. Dia nggak mau menghiraukan awalnya, tapi lama-lama dia terpengaruh juga. Dengarkan suara itu berkali-kali, akhirnya mau tidak mau dia ke-distract lah ya. Dan dia coba lihat di bawah tempat tidurnya. Apa iya sih, masa iya ada banyak ular di situ gitu kan. Terus ketika dia lihat, wah terkejut lah dia. Ternyata di situ ada puluhan ular yang berada di bawah tempat tidurnya. Wah, seketika bapak ini teriak lah, minta tolong ke anak-anaknya ya kan. Anak-anaknya itu tadi datang ke kamarnya, mengecek, bahkan mengobrak-abrik seluruh isi kamarnya bapak ini. Itu tidak ada ular satupun. Bapak ini udah ketakutan banget, bahkan sampai nggak mau lagi kembali ke kamarnya, ke tempat tidurnya. Dan dia terjaga sampai pagi, atau tidak tidur sampai pagi hari, sampai bapaknya ini terkena fisiknya. Maksudnya gimana ya, sampai sakit gitu, sampai sakit beneran karena terganggu pikirannya itu tadi. Jadi dia itu setiap mau makan, seolah-olah di telinganya dia itu terdengar ojo mangan, wis ojo mangan, dan seakan-akan tangan ini sulit untuk mengambil makanan. Jadi pola hidup kita tuh jadi kan terganggu mau tidak mau ya kan. Jadi bapak itu sampai bertahun-tahun disiksa seperti itu, dengar suara ini itu gitu kan, sampai didistract untuk tidak boleh makan. Jadi bapak itu kurus sekali badannya, dan membuat dia itu tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala karena memang fisiknya sudah keserang. Dan bapak ini sudah menjalani kehidupan sehari-hari yang model seperti ini itu selama 3 tahun tanpa henti. Bayangkan, ada satu momen mereka dikasih info sama seseorang untuk datang ke rumah kakekku. Datanglah mereka ke rumah kakekku. Mereka bertamu ke rumah kakekku, dan kakekku datang gitu kan ya, selayaknya menyambut tamu begitu kan, ngobrol dulu, basa-basi dulu. Dan bapak ini itu tuh sudah menahan banget bisikan dari telinganya itu, ngomong gini, loh itu tah Pak, nah, dia nyebutkan nama kakekku, terus dia bilang, kok kurung-kurung wonge? Dan kakekku waktu itu bilang ke bapak ini, tapi secara tidak langsung menyampaikan ke yang ngebisikin orang ini tadi, bapak ini tadi, aku iki gak ngobati awakmu, tapi ayo ndonga bareng-bareng, awak dhewe cek itu syafaate Nabi Khidir. Masuklah kakekku ke dalam rumah, dia mau berdoa gitu kan, mau ngasih air doa ke bapak ini. Nah ketika waktu balik ke ruang tamu lagi, bapak-bapak ini bilang ke kakekku, ini tadi saya dibisikin lagi. Siki saya itu bilang, aku yo jalukno donga pisan yo nang Nabi Khidir, aku yo kepingin itu syafaate, bilang gitu Jadi ketika kakekku mendengar itu tadi, ya tanpa basa-basi langsung kakekku ngasih air yang sudah dibacai doa itu tadi. Ya wes umbien dhisik iki cek itu syafaate Nabi Khidir. Dan di situ bapak itu minum tanpa penolakan. Jadi dari yang kejadian sebelumnya, orang yang punya gejala aneh seperti itu pasti nggak mau minum air doa yang dikasih kakekku, pasti itu. Dan bahkan ada yang dibuang gitu kan. Nah kali ini itu tuh diminum sampai habis tanpa ada penolakan. Dan ketika setelah meminum air itu tadi, dibawahi air lagi untuk diminum di rumah. Jadi beberapa minggu kemudian anaknya ini datang lagi ke rumah kakekku dan menyampaikan bahwasanya kondisi bapaknya ini sudah jauh lebih baik. Jadi di situ di minggu ketiga itu kakekku baru menyampaikan ke anaknya kalau di tubuh bapak ini ada beberapa jin yang sudah lama berada di situ. Jadi aku menyampaikan di kepalanya itu ada 2 jin yang tinggal di situ, dan di perutnya ada 5 jin yang tinggal di situ. That's why kenapa bapak-bapak ini merasa di perutnya itu selalu rame seperti pasar. Secara tidak langsung selama 3 tahun dia hidup sama jin gitu. Jadi kok baru sampaikan sekarang? Nah kakekku bilang lah, iya mas, nenek tak kandang dikit iko pasti ngamuk jini, soalnya pasti kerumu apa sih tak omong no, karena bapaknya ada di situ gitu kan. Kakekku menyarankan setiap sampean datang ke sini, bapaknya nggak usah diajak, ini aja tak kasih air doa aja, kasihkan ke bapaknya atau campur di makanannya biar diminum terus. Dan berangsur-angsur selama 6 bulan dia datang dan pergi ke rumah kakekku dan minum air doa itu tadi. Dan Allahu alam bapaknya ini akhirnya sembuh dan bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Thank you, see you in the next videos.